Bab 487. Terbangun dari mimpi. Jika dia bisa melakukan hal seperti itu menunjukkan bahwa dia benar-benar orang seperti itu. Tidak, aku tidak bisa menghubunginya sekarang. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang buruk padamu. Sebaiknya kamu jangan sendirian untuk beberapa hari ini. Kata-kata Gracelyn menyadarkannya. Audrey Han segera menoleh dan melihat ke sekeliling kamar yang kosong. Tidak mungkin, kan? Dia baru saja pindah ke sini. Finalin seharusnya tidak mendapatkan informasi sedalam ini. Hanya saja, Gracelyn benar. Dia mungkin masih menyimpan niat buruk untuk dirinya. Ini salahku. Awalnya aku ingin meminta cuti untuk menemanimu, tapi si bajingan Roland Chen itu tidak mengizinkanku cuti. Maaf, Audrey, kamu benar-benar harus berhati-hati. Aku khawatir dia akan bertindak mencelakaimu. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Gracelyn terus mengingatkannya bahwa dia harus mencari seseorang untuk menemaninya dan jangan sendirian. Setelah menutup telepon, Audrey Han meletakkan ponselnya ke samping. Kemudian dia melanjutkan menyeka rambutnya. Saat itu siang hari dan tidak ada yang perlu ditakutkan, tapi hatinya tidak nyaman mendengar kata-kata Gracelyn barusan. Karena Finalin berani melemparkan asam belerang, tetapi dia tidak berhasil, lalu yang dia lempar lain kali, atau apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tentunya adalah sesuatu yang lebih mengerikan, bukan? Memikirkan hal ini, Audrey Han segera merasakan keringat dingin di punggungnya. Dia pasti akan melancarkan segala jenis serangan. Finalin itu serigala berbulu domba. Siapa yang menyangka bahwa selanjutnya dia akan langsung menyiramkan asam sulfat ke wajah atau bahkan mata. Jika tidak segera menangkapnya, mungkin hidupnya dan orang-orang di sekitarnya akan terancam. Memikirkan hal ini, hati Audrey Han bimbang. Ketika dia berbaring untuk tidur setelah mengeringkan rambutnya, hatinya menjadi risau. Akhirnya, dia tertidur dengan tidak tenang, yang menyebabkan dia benar-benar bermimpi Finalin tiba-tiba muncul di rumahnya, lalu mendorong pintu kamarnya dan masuk. Kemudian, saat melihatnya berbaring di tempat tidur dan sedang tidur, Finalin menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Tiba-tiba tangannya mengangkat pisau besar dan melayangkannya langsung ke tubuh Audrey Han. "Ah!" seru Audrey Han, dan tiba-tiba berguling dan jatuh tepat di bawah tempat tidur. Dengan suara gebukan keras, Audrey Han langsung terbangun. Sebuah berdebar kencang, Audrey Han mendongak dan melihat bahwa kamarnya itu sangat hening dan tidak ada apa-apa. Tidak ada Finalin maupun pisau besar yang dipegangnya. Apakah itu mimpi? Tapi kenapa begitu nyata? Audrey Han mengulurkan tangan dan menyeka keringat dingin di dahinya, lalu perlahan bangkit dari lantai dan duduk kembali di tempat tidur. Dia mengambil ponselnya dan melihat waktu. Saat itu sudah hampir pukul 6 sore. Apa dia sudah tidur begitu lama? Rasa kantuknya telah sepenuhnya hilang. Audrey Han harus bangun dan bersiap untuk dan turun. Dia harus memasak untuk Golden Ye dan membawanya ke rumah sakit. Audrey Han baru saja mengganti pakaiannya ketika dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di luar. Semua gerakannya membeku, dan udara juga tampaknya ikut membeku. Audrey Han teringat adegan yang ada di dalam mimpinya dan merasa bahwa darah di seluruh tubuhnya akan membeku. Dia meraih ponsel dan memasukkannya ke dalam sakunya, kemudian melihat sekeliling. Dia mengambil sebotol semprotan anti serangga dari tasnya dan memegangnya erat. Awalnya dia tidak takut, tetapi setelah Gracelyn mengatakan itu, dia mengalami mimpi buruk. Dan sampai saat ini dia masih terguncang. Bagaimana jika itu dia? Langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Audrey Han bahkan bernafas dengan hati-hati. Dia bersembunyi di balik pintu. Dia mendengar detak jantungnya semakin kencang. Audrey Han merasa untuk pertama kalinya bahwa bahaya perlahan mendekatinya. Klik. "Glenn, aku sudah memberitahumu bahwa Mommy sedang beristirahat. Tidak bisakah kamu menemuinya nanti?" Begitu pintu terbuka, suara yang akrab terdengar di telinganya. Ketika Audrey Han mendengar suara itu, dia langsung menghembuskan nafas lega.
ternyata Gita dan Glenn sudah kembali, dia pikir. Mana dia? Bukankah seharusnya dia masih tidur? Apakah dia pergi lebih awal? Terdengar lagi suara bingung Gita. Audrey Han terduduk di sana dengan kaki lemas bak jeli, butuh beberapa saat untuknya kembali sadar. Kemudian dia bangkit dan melambai kepada mereka. Dia tersenyum lemah dan berkata, "Aku di sini." "Mami." Begitu Glenn melihatnya, dia dengan cepat berlari ke arahnya. Namun, Gita menyadari wajahnya yang pucat dan keringat dingin di dahinya. "Ada apa ini?" Audrey Han berdiri dengan wajah serius dan tidak memeluk Glenn ke dalam pelukannya. Sekarang seluruh pikirannya penuh dengan mimpi buruknya tadi. Dia merasa tempat ini terlalu berbahaya. Gita dan Glenn tidak bisa tinggal di sini. Bagaimana jika Finalin benar-benar menemukan alamat rumahnya ini? Memikirkan hal ini, Audrey Han bangkit dan menarik Glenn ke samping, lalu berjalan menuju Gita. "Ikut denganku." Gita tampak bingung dan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia bisa melihat bahwa wajah Audrey Han tidak normal, jadi dia segera pergi bersamanya. "Ada apa? Kalian jangan tinggal di sini dalam beberapa hari ke depan," bawa Glenn kembali ke kediaman Han hari ini. Mendengar ini, Gita menatapnya dengan curiga. "Mengapa kamu tiba-tiba menyuruhku membawa Glenn untuk pulang? Dan mengapa wajahmu begitu pucat? Apa yang terjadi?" Audrey Han tidak memberitahu detailnya karena takut akan membuat Gita shock, jadi dia hanya bisa berbisik, "Aku juga tidak tahu detailnya sekarang, tapi aku khawatir di sini tidak aman. Jika terjadi sesuatu, hanya akan ada kamu dan Glenn. Aku khawatir kalian tidak bisa mengatasinya, jadi sebaiknya kalian kembali ke kediaman Han dulu, belum terlambat untuk pindah lagi ke sini, setelah semua hal ini berakhir." Mendengar ini, Gita akhirnya mengerti kekhawatirannya. "Ternyata itu yang kamu khawatirkan. Baiklah, aku akan membawa Glenn kembali ke kediaman Han hari ini. Masih awal, mumpung hari masih terang, cepat pergi sebelum gelap." Gita menjawab, "Seburu-buru itu, kah? Bagaimana denganmu? Aku harus memasak sesuatu dan pergi ke rumah sakit. Apakah kamu baik-baik saja sendirian?" "Seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Bawalah Glenn dan pergi dulu. Katakan saja padanya bahwa aku ada urusan mendadak di kantor, jadi." Mommy berbohong pada Glenn." Kata-kata Audrey Han belum selesai, dan suara imut Glenn sudah terdengar dari dalam pintu. Audrey Han menoleh dan menemukan bahwa lelaki kecil itu sudah membuka pintu entah sejak kapan. Dia berdiri di pintu dan menatapnya dengan tangan di dada. "Glenn." Ketika Glenn mendengarnya mengucapkan kata-kata ini, dia seketika merasa malu sebagai mominya. "Maaf, Glenn, Mommy tidak bermaksud membohongimu." Lalu dia berjongkok dan melambai ke Glenn, "Kemarilah." Meskipun Glenn marah, dia tetap berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan kakinya yang pendek. "Mommy jahat." Dia mengulurkan tangan kecilnya dan berpura-pura memukul bahu Audrey Han. "Ya, Mommy tidak baik, tapi Mommy tidak bisa melindungimu untuk saat ini. Jadi kamu mau tidak mau harus ikut Bibi Gita kembali ke kediaman Han. Mommy harus pergi ke rumah sakit untuk merawat orang sakit." Bersambung.